Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas cara membuat digital komik yang interaktif menggunakan Canva. Canva cukup mudah digunakan, sudah banyak orang yang menggunakan untuk membuat poster, untuk membuat infografik. Kali ini kita akan membuat digital komik yang interaktif, di mana guru bisa mengisi suara di situ, bisa memasukkan video langsung, bisa juga memasukkan latihan-latihan interaktif, sehingga siswa nanti bisa langsung diberikan ruang belajar, online learning environment dalam sebuah platform digital komik ini. Oke, saya akan mulai dengan share screen dulu. Nah, kenapa digital komik sih? Karena sepertinya hampir semua orang suka komik digital, karena visually engaging, jadi tampilannya itu menarik secara visual, mau anak-anak, orang dewasa, remaja, biasanya suka saja dengan digital komik. Lalu digital komik yang akan kita buat ini versi digital komik bukan yang konvensional, tapi yang interaktif. Seperti tadi saya bilang, siswanya nanti bisa klik-klik mengerjakan kegiatan-kegiatan interaktif, nonton video, mendengarkan suara gurunya dari komik tersebut. Fleksibel, siswa bisa mengakses kapan saja, di mana saja, jadi tidak harus bersamaan seperti kalau menggunakan Zoom kan harus bareng-bareng ya. Dan self-paced, yang biasa mengerjakan dengan cepat itu bisa selesai dengan cepat, tapi yang agak lambat bisa mengerjakan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Oke, ini digital komik yang tadi saya bicarakan. Jadi dalam digital komik ini ada suara gurunya. Kita coba ya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Jadi kita bisa membuat menjelaskan tujuan pembelajaran menggunakan suara, tidak hanya teks gitu ya. Terus juga kita bisa sebagai guru merekam instruksi sebelum nonton video apa dulu yang harus dilakukan gitu. Kemudian ini juga bisa nge-link ke aktivitas misalnya ke quizzes, Kahoot, learning apps atau word wall seperti ini bisa. Ini siswanya bisa nonton video di dalam komiknya. Bumi, dan bulan. Untuk mengetahui perbedaannya, Lalu setelah nonton video, siswa bisa melakukan latihan. Latihan ini saya gunakan learning apps. Kalau nanti mau lihat video tutorial learning apps, ada di bagian bawah sini. Di bagian bawah slide saya. Nah, ini juga masih menggunakan learning apps. Ya, nanti siswanya bisa memasangkan deskripsi dengan planetnya. Oh, ini salah, berarti nanti mungkin yang ini, ya. Bisa juga memasangkan audio. Tidak terdengar sepertinya. Matahari, nah, bumi dan seterusnya. Oke. Bisa juga link ke aktivitas lain, misalnya ke Genially atau ke Padlet. Dan bisa ke aktivitas seperti merekam suara menggunakan VoiceSpice. Ini nanti siswanya bisa merekam suara di sini. Oke, nah sekarang saya akan mendemonstrasikan cara membuatnya. Pertama yang harus dilakukan adalah memilih template. Template itu seperti comic strip ini. Ini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 scene gitu ya, comic stripnya. Kalau sudah memilih template, lalu memasukkan Bitmoji, memasukkan video dan audio, dan memasukkan latihan tambahan. Nah, kita akan mulai dengan mengcopy template yang sudah saya berikan. Nah, ini sebetulnya semua orang bisa membuat sendiri sih, cuman mungkin perlu waktu lama. Cara membuat template juga ada di video di YouTube saya ini, jadi bisa dicari nanti cara membuat template komik. Tapi kalau yang ini saya sudah buatkan template-nya. Kalau sudah dapat template-nya dari link yang tadi, jangan langsung diotak-atik. Ingat, jangan langsung diotak-atik, tapi klik file, lalu klik make
a copy. Itu ya, pastikan sudah sign in di Canva-nya, klik file lalu klik make a copy. Kenapa? Kalau otak-atik di sini nanti orang lain yang mengakses template ini akan mendapatkan template yang sudah diisi gitu ya. Nanti malah bisa-bisa dihapus atau ya dirubah-rubah oleh orang lain. Jadi sebaiknya membuat copy tadi file lalu make a copy lalu silahkan diganti namanya. Misalnya komik 1 Finita. Itu ya. Nah, yang ini yang komik 1 Finita itu sudah menjadi komik milik saya. Kalau yang ini tadi komik yang di-share sama semua orang. Kemudian kita pilih template yang kita inginkan. Kita perlu berapa scene ya. Misalnya saya mau pakai ini ya. Saya perlu 7 scene. Kalau gitu yang lainnya dihapus aja. Saya cuma perlu yang sebaiknya komiknya hanya 1 slide saja seperti ini ya. Nah, ini sudah memilih template. Kalau sudah memilih template, lalu tadi kita ikuti ini ya, masukkan Bitmoji-nya, masukkan video dan audionya, dan masukkan latihan tambahannya. Baik, kita mulai dengan Bitmoji. Bitmoji itu kalau lupa caranya, ada tutorialnya juga nanti di akhir slide. Cara membuat Bitmoji dan cara meng-embed Bitmoji ke desktop, ya. Embed di desktop ini saya sudah punya icon kecil Bitmoji ini, jadi sangat mudah, tinggal copy paste masukkan ke Canva. Mungkin mau pakai kata-kata sendiri juga bisa, misalnya halo. Lalu bisa pilih mana yang tepat. Kalau nggak suka, tinggal delete, tulis lagi aja halo. Nanti dia biasanya akan memberikan gambar yang berbeda-beda. Nah, kalau mau copy tinggal klik kanan, copy image, terus klik di area Canva-nya, lalu Ctrl V. Nah, dia akan otomatis masuk ke situ. Kita tinggal adjust seperti ini. Nah, nanti bisa masukkan Bitmoji di tempat-tempat yang lain. Setelah itu, kita akan mulai merekam suara. Ceritanya kan tadi topiknya tentang tata surya misalnya ya. Saya akan merekam suara menggunakan website yang namanya Vokeru. Vokeru.com. Oke. Nah, website ini website yang sangat mudah digunakan untuk merekam audio. Jadi tinggal klik langsung terekam, kita nggak usah download, nggak usah upload, rekamannya tersimpan di situ selama 1 tahun. Ya, jadi kita tinggal klik yang merah ini lalu mulai merekam. Halo semuanya, selamat datang di kelas online. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tata surya, benda-benda langit dan karakteristiknya yang ada di tata surya. Oke, kita mulai dengan kegiatan pertama. Nah, tadi tinggal klik tanda kotak itu. Boleh didengarkan dulu kalau mau. Sebentar, saya harus share sound. Oke. Oops, sorry. Saya harus merekam lagi. Nah, kita coba dengarkan dulu apakah suaranya sudah oke. Halo semuanya, selamat datang di kelas online. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tata surya. Nah, anggaplah sudah oke ya, tinggal klik save and share. Nanti dapat link ini, boleh klik logo ini atau tinggal di blok. Lalu klik kanan copy. Kita masuk ke mana tadi? Ke sini ya. Tinggal di Ctrl V aja. Nah, nanti langsung si Canva-nya pindah ke sini. Tinggal kita pas-pasin sini. Masukkan sini. Jangan terlalu kecil, biarin aja crossing the border. Karena kalau terlalu kecil nanti siswa kita kesulitan untuk mengkliknya, gitu ya. Ini bisa digedein. Oke, pengenalan materi sudah. Kita sekarang masuk ke aktivitas selanjutnya. Kita bisa kasih kita bisa kasih Vokeru lagi, tinggal rekam lagi misalnya. Tapi saya nggak akan rekam lagi ya, anggaplah ini rekaman kedua, lalu saya simpan di sini. Nah, yang kedua adalah memasukkan video.
Anggaplah saya sudah punya video tentang tata surya ini. Lalu saya tinggal copy. Lalu Ctrl V, tadi Ctrl C, terus Ctrl V, masukkan sini, tinggal di adjust, nanti tinggal bisa langsung di play di sini. Nah, gitu ya. Nanti tinggal diatur-atur tampilannya. Mau dikasih Bitmoji lagi boleh. Misalnya klik lagi Bitmoji. Lalu saya ketik pose. Kalau kita ketik pose itu nanti muncul yang seluruh badan. Nah, saya suka yang ini, saya klik copy lalu Ctrl V. Habis itu apa? Misalnya habis itu kita mau memberikan latihan soal. Saya sudah siapkan latihan soal yang tadi ini. Saya refresh dulu ya. Latihan soal yang tadi ini saya buat dalam Learning Apps. Kalau yang mau tahu cara buat Learning Apps, nanti ada tutorialnya di akhir slide ini. Oke, tapi saya akan membuat tombol dulu. Jadi caranya kita buat tombol dulu, klik elemen, lalu klik button. Klik button, nah silakan. Mungkin yang merah kita ambil yang biru ya. Nah ini sudah jadi buttonnya, kita kecilin dulu. Dikecilkan, tempel di sini, lalu kita perlu teks. Jadi klik teks, add ini, lalu kita tulis latihan 1. Ini tinggal dinaikin ke atas. Kalau mau huruf yang agak komik, saya suka more sugar. Nah, gitu ya. Mau diperbesar bisa. Ini dikecilin. Nah, begitu. Habis ini, saya akan matikan dulu kamera supaya tidak menutupi tombol. Nah, habis ini kita ke link tadi. Ini link Learning Apps. Tinggal di copy Learning Apps-nya. Kembali ke sini. Nah, kita grup dulu. Gitu ya, atau misalnya di blok, di bloknya seperti ini. Klik kanan, grup, supaya nggak susah. Lalu klik lagi. Di sini ada gambar link, seperti rantai, diklik linknya. Ctrl V, nah ini adalah link Learning Apps yang tadi. Sama kalau mau bikin yang kedua, misalnya kita bikin lagi ya, elemen, ambil tombolnya, mau warna apa, orange misalnya, kita perkecil, kira-kira ukurannya sama, lalu kita ambil teks, lalu tulis latihan 2. Ini bisa diperpendek. Nah, seperti ini. Naikkan sini. Kita ganti hurufnya jadi more sugar. Ini juga sama, bisa di blok aja, lalu klik kanan, grup. Sekarang kita mau kasih latihan yang kedua, copy saja. Ini yang di copy tidak harus Learning Apps, bisa Quizzes, Kahoot, Wordwall, apapun, Padlet, itu bisa tinggal di copy, nanti terus di link. Klik lagi, tombol linknya dibuka, Ctrl V, nah, sudah. Oke, berarti kita sudah embed audio, embed video, dan embed aktivitas atau latihan. Sebetulnya memasukkan aktivitas itu bisa juga langsung sih, tapi tampilannya nanti kurang bagus. Misalnya ini saya copy, lalu saya ke sini, langsung Ctrl V, itu juga bisa. Nanti jadinya kayak video tadi ya, seperti ini. Tapi makan tempat gitu. Dan kalau misalnya aktivitas kecil kayak gini, jadinya susah dilihatnya. Makanya saya lebih suka pakai hyperlink gini, di link ke tombol daripada langsung di copy di sini. Nah, caranya sudah, memasukkan objek sudah. Jadi kalau misalnya mau nambah gambar, tinggal ke elemen, cari gambar. Misalnya tadi kita lagi ngomongin tata surya. Coba bahasa Inggris bahasa Indonesia dia mau nggak ya? Tata surya nggak mau, kita harus pakai bahasa Inggris, solar system. Nah, misalnya
mau memasukkan elemen solar system, tinggal diklik di sini. Bagi teman-teman yang menggunakan Canva free, hati-hati jangan menggunakan elemen-elemen yang tulisannya Pro. Jadi bisa cari dari filter ini, hanya yang free saja, jadi nggak tertarik sama yang Pro. Nah, ini kalau sudah di filter gini, pasti akan dapat yang free. Bisa masuk di sini yang Pro juga, tapi ketika di publish itu nanti malah nggak jalan, harus bayar dulu gitu. Oke, sepertinya itu cara membuat digital komik. Nanti tinggal terakhir kalau sudah jadi semuanya, gimana cara nge-share-nya? Tinggal ke titik 3 ini, lalu klik website, lalu open website. Nah, ini yang akan di-share ke siswa. Mau lewat WhatsApp group boleh, mau lewat Google Classroom boleh, Telegram Group boleh, dan siswa tidak akan bisa mengotak-atik mengganggu stabilitas komiknya gitu ya, karena ini versi websitenya. Kalau yang tadi ini versi dapur lah gitu ya, yang bisa diotak-atik. Jadi jangan share versi dapurnya, yang harus di-share adalah versi websitenya seperti ini. Saya ulang lagi caranya, ke titik 3, cari website, tinggal di open website, nanti keluar linknya dari situ. Jadi deh, gitu ya. Nah, ini sudah jadi komiknya. Kelihatannya mudah, yes, mudah. Kalau semua materinya udah disiapin, gitu ya. Kalau sudah punya storyboard, kalau sudah siapkan latihan-latihannya, siapkan videonya, dan lain-lain. Jadi, ketika membuat digital komik ini, jangan langsung jump, loncat ke membuat digitalnya, harus ada perencanaan, proses produksinya dulu, baru ke sini. Apalagi ya yang mau saya bahas. Nah, ini tadi link ke template-nya. Kemudian, nah ini adalah link-link untuk alat teknologi tambahannya. Ada avatar pakai Bitmoji, audionya pakai Vokeru, YouTube, dan exercise-nya pakai Learning Apps. Kalau lupa cara membuat Bitmoji, bisa nonton video tutorialnya. Vokeru ada di sini, Learning Apps juga ada. Oke, sekarang mari kita mulai membuat komik digital. Let's go!